Gendis dan Rama. Halo Shalom dan Abel. Halo Kak Nopri. Halo Matthew. Halo Grey. Yang ada wajahnya aja ya. Mana ini? Halo Kak Priscilla. Halo. Dedeknya Kak mana? Gendis dan Kak Rama. Oh, Bobo. Aduh, bangunin dulu dong. Halo Fania. Halo Mita. Mana wajahnya Halo ini? Priscilla. Halo. Halo Mita. Mana ini Olive ya? Nah, Mita. Nah, ini Olivia. Halo. Fania mana Fania? Nah, itu dia. Halo Fania. Halo Fania. Nah, mau selamat hari Minggu. Gimana kabarnya? Sehat semua? Tante. Puji Halo Tuhan. Joy. Puji Tuhan. Mama papa sehat? Sehat. Sehat, puji Tuhan. Udah sayang-sayangan belum sama mama, sama papa? Sudah belum? Sudah bilang thank you belum? Udah dikasih sarapan? Sudah belum sarapan? Nah, ngomong dulu kan mamanya di sebelahnya, papanya di sebelahnya, ngomong dulu thank you. Terima kasih untuk berkatnya. Ya, sering-sering ya bilang terima kasih sama mama, sama papa. Kalau ada kakek, nenek, opung, bilang ya terima kasih sudah urusin. Nah, adik-adik semua sudah siap? Kita mau beribadah. Alkitabnya mana? Coba tunjukin dulu Alkitabnya. Ayo, mana Alkitabnya? Mana punya Grey? Nah, mana punya Moka? Mana punya Priscilla, Matthew? Dicari. Iya. Nah, Mana punya Rey? nah, punya Rama ada, punya Gendis ada. Iya. Ya, kalau sudah duduk manis, sudah duduk yang manis, sikapnya berdoa. Sikapnya berdoa, kita mau mulai ibadah kita hari ini. Kita bersatu dalam doa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih anugerah Tuhan. Sepanjang 1 minggu ini Tuhan sudah memelihara kami. Dan sekarang Tuhan, tiba saatnya kami akan menyanyikan firman Tuhan juga, kami mau dengar, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang adik-adik semua boleh bangkit berdiri dulu ya. Ayo bangkit berdiri supaya nggak ngantuk ya, supaya melek dulu matanya ya. Berdiri, gerakan tubuhnya. Kita mau olahraga dulu sebentar. Sudah? Seperti biasa kita mau main permainan. Kita mau permainan tangan dan kaki. Ingat nggak? Yang mana itu? Ingat nggak? Permainan buka tutup. Permainan buka tutup. Ayo, gerak semua ya supaya kita semangat. Ayo, buka tutup, tangan di kepala. Buka tutup, tangan di pinggang. Buka tutup, tangan di hidung. Buka tutup, tangan di rambut. Aduh, masih ada yang lama-lama gerakannya. Ayo lebih cepat. Buka tutup, tangan di pinggang. Buka tutup, tangan di kepala. Buka tutup, tangan di kaki. Buka tutup, tangan di kaki.
Nah, lebih cepat ya. Lebih cepat lagi. Buka tutup, tangan di kepala. Buka tutup, tangan di pinggang. Buka tutup, tangan di tangan. Buka tutup, tangan di kaki. Sudah ada yang mau pegang kepala ya. Ya semakin konsentrasi. Sekali lagi ya. Pelan dulu. Buka tutup, tangan di tangan. Buka tutup, tangan di kaki. Buka tutup, tangan di kepala. Buka tutup, tangan di rambut. Rambut. Oke, sudah mulai konsentrasi. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Kembali kita bersikap seperti kita benar-benar di gereja ya. Jadi nggak ada yang jalan-jalan, nggak ada yang tengok kanan, tengok kiri, nggak ada yang ngiler lihat makanan ya. Ada nggak yang ngiler di sini lihat makanan? Tante Ani aja berarti ya. Oke, sekarang kita mau memuji Tuhan. Bapa, ku datang padamu. Semuanya nyanyi, pejamkan mata dan anggaplah kita benar-benar dalam gereja ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan di pagi hari Tuhan. Pagi hari, siang hari, bahkan sore hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita pujikan sekali lagi Bapakku datang padamu dengan sikap yang lebih lagi seperti berdoa. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan anugerah-Mu. Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bersyukur untuk pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam pun bersyukur. Sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pujian. Bersyukur, sudah bersyukur hari ini anak-anak? Tunduk kepala. Sudah bersyukur ya? Bersyukur. Sudah dikasih sarapan? Nah, berarti sudah dikasih berkat ya. Coba yang sudah bilang jempolnya mana? Jempol sudah sarapan? Puji Tuhan, Tuhan kasih berkat untuk makanan. Tadi kesehatan ya, Tuhan sudah beri. Nah, sekarang karena kita sudah diberkati Tuhan, kita sudah disertai Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Ayo adik-adik semuanya bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Ayo, semangat, semangat. Kita mau bangkit berdiri. Lompat dulu 1 kali. Lagi. Lompat lagi 2 kali. Hop, hop. Lompat 3 kali. Hop, hop, hop. Ini siapa nih ndak lompat ini? Sekali
Rema masih baik ya. Ayo sekali lagi, lompat 1 kali, hap. Semangat ya, lompat 2 kali, hap, hap. Lompat 3 kali, hap, hap, hap. Ini yang sudah besar ini malu nih kayaknya. Oke, kita mau memuji Tuhan. TAT, taat. Oke, masih ingat gerakannya enggak? Semangat ya. Buat tangannya T. T A A T taat. T A A T taat. Saya mau seperti Yesus. T A A T taat. Sekali lagi. T A A T taat. T A A T taat. Saya mau seperti Yesus. T A A T taat. Ayo dengar-dengaran siapa? Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada Mama, Papa. Nasihat mereka selalu. T A A T taat. Oke, stop dulu. Coba bilang mamanya. Ada mamanya nggak di situ? Ada papanya nggak di situ? Taat nggak ma? Aku mah di rumah. Nah, ketahuan ya yang nggak mau taat ya. Mulai hari ini harus taat, oke? Oke, jempolnya. Sekali lagi lah kita pujikan ya dengan semangat. Ayo. Ayo. T A A T taat. T A A T taat. Saya mau seperti Yesus. T A A T taat. Lagi T T T T. T A A T taat. T A A T taat. Saya mau seperti Yesus. T A A T taat. Ayo dengar-dengaran siapa? Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada Mama, Papa. Tuhan mereka selalu. T A A T taat. Oke, sudah kelihatan ya. Saya happy semua, senyum semua, giginya kelihatan. Kecuali yang ompong ya. Oke, sekarang mau puji Tuhan. Benar. Oke, kita mau memuji Tuhan lagi. Masih semangat lagi. Big or small? Ayo semangat. Katakan big, big, big. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita bergaya masing-masing.
nangis nggak ya? Ada yang nangis nggak ya? Dedek babynya nangis? Kalau ada yang nangis disuruh diam dulu ya, kita mau dengar firman Tuhan. Adik-adik sudah? Aduh, napasnya ngos-ngosan tante. Ya boleh minum-minum dulu ya, minum dulu. Biar nanti pas firman Tuhan anak-anak gak lari ke sana, lari ke sini, belok ke kanan. Oke, masih berdiri. Ada saatnya nanti duduk. Kita mau memuji Tuhan. Ku buka Alkitab. Saatnya mau buka Alkitab. Ayo lebih semangat. Kita mau memuji Tuhan ya. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, kecil, sedang, besar, 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 besar. Berbuah, sekali lagi, lebih semangat ya. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Lompat. Oke, sekarang adik-adik semua duduk yang manis. Duduk yang manis, kita mau dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta. Tangannya dilipat, tundukkan kepala, tutup mata, kita mau dengarkan firman Tuhan. Ya, kita masuk dalam doa yuk. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih hari ini anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, mereka boleh bersuka cita hari ini, mereka sudah memuji Tuhan, mereka sudah bergembira ria hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini anak-anak sekolah minggu akan belajar lagi akan kebenaran firman-Mu. Tolong Tuhan anak-anak sekolah minggu supaya mereka bisa mengerti setiap kata-kata firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Tolong Tuhan menolong anak-anak sekolah minggu yang masih kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar, sehingga mereka dapat dituntun oleh Tuhan Yesus mengerti kata-kata firman Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang akan mengganggu anak-anak sekolah minggu dalam mendengarkan firman Tuhan ditolak, dipatahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu, hamba-Mu sudah berdoa, mengucap syukur kepadamu. Amin. Salam anak-anak sekolah minggu semuanya. Ya, sehat-sehat semua ya. Hari ini kelihatannya banyak yang kumpul ya. Ya, untuk Salam sudah sembuh ya Salam. Halo Salam, udah sembuh. Ya, terima kasih sudah sembuh Salam ya. Ada berapa? 1, 2, 3, ada 14 orang, 15, 16 ya hari ini ya. Baik anak-anak sekolah minggu, kita akan membaca firman Tuhan yang sudah ada Alkitab boleh dibuka. Kita membaca dari kitab 1 Korintus pasal yang keempat, ayat pertama dan yang kedua. 1 Korintus pasal 4 ayat pertama dan kedua, hanya 2 ayat saja ya. Kita membaca pelan-pelan. Sudah dapat? 1 Korintus pasal 4 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Bisa ikuti yang di rumah pelan-pelan. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Ayat kedua.
yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Nah, terima kasih untuk anak-anak sekolah minggu yang sudah membacanya. Anak-anak sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Halo, ada sukacita? Ya, sekarang tema di sini dikatakan jujur. Apa adik-adik? Anak-anak sekolah minggu? Jujur. Jujur itu sama dengan apa? Orang yang dapat dipercaya. Ayo sekali lagi, jujur. Jujur itu sama dengan orang yang dapat dipercaya. Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, lawan kata jujur itu dusta atau bohong. Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum Ibu Pendeta menyampaikan firman Tuhan, Ibu Pendeta mau tanya sama anak-anak sekolah minggu yang di rumah. Siapa yang tahu apa artinya jujur? Ayo, siapa yang tahu? Yang suka bohong, suka berdusta. Yang tidak, jujur itu artinya tidak suka bohong, tidak suka berdusta. Iya, tadi katanya tidak jujur itu artinya? Ya, Ibu jelaskan ya. Jujur artinya hatinya lurus, tidak berbohong, berkata apa adanya. Ayo yang sudah kelas besar bisa dicatat. Jujur artinya hati yang lurus, tidak berbohong, berkata apa adanya, tidak curang, mengikuti aturan yang berlaku. Kemudian apalagi ada anak-anak sekolah minggu? Tulus, ikhlas, tidak munafik. Nah, sudah tahu anak-anak sekolah minggu ya, jujur artinya? Ayo kita ulangi lagi. Jujur artinya hati yang lurus, tidak berbohong atau berkata apa adanya. Kemudian tidak curang, mengikuti aturan yang berlaku. Apalagi jujur, tulus, ikhlas, tidak munafik. Nah, sudah jelas anak-anak sekolah minggu ya. Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Ibu Pendeta mau tanya sama anak-anak sekolah minggu yang di rumah deh. Siapa yang selalu berkata jujur? Angkat tangan. Siapa yang selalu berkata jujur? Angkat tangan. Wah, semuanya jujur ya? Turun tangannya. Kemudian Ibu tanya lagi, siapa yang suka berkata dusta atau bohong? Angkat tangan. Mana yang suka berkata dusta atau bohong? Sama mama papa, sama oma, sama opung, sama abang kakak. Mana yang suka bohong? Bener nih, jujur semua. Wah, hebat anak Tuhan Yesus ya. Jujur semua ya. Amin kalau begitu ya. Nah, anak-anak sekolah minggu, sebelum Ibu Pendeta ceritakan tentang jujur, dulu juga Ibu Pendeta seperti kalian itu anak-anak sekolah minggu, masih kecil-kecil seperti kalian, pernah juga Ibu Pendeta tidak jujur. Ibu Pendeta pernah bohong dulu ya, seperti kalian juga pernah berdusta. Kenapa Ibu Pendeta mau berdusta? Karena takut kalau kita bikin kesalahan, takut kena marah sama orang tua. Tetapi sekarang Ibu Pendeta sudah bertobat. Karena sudah, mengapa ada di anak-anak sekolah minggu? Karena sudah bertobat dan sudah mendengarkan, belajar firman Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu, kalau anak-anak sekolah minggu yang di rumah pernah bohong kan? Pasti pernah ya. Pernah berdusta ya? Pasti pernah Bu Pendeta. Nanti setelah nanti penutup kita akan doa bersama-sama minta pengampunan Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ingat enggak anak-anak sekolah minggu lagu sekolah minggu yang begini? Jadi kalau anak-anak sekolah minggu berkata bohong atau berkata dusta, ingat lagu ini. Bohong, 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 itu dosa. Ayo kita nyanyi di rumah yuk, yang di rumah nyanyi.
1, 2, 3. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tidak boleh bohong. Nah, anak-anak sekolah minggu, kalau anak-anak sekolah minggu besok-besok kalau kita tergoda untuk berkata bohong, ingatlah pujian sekolah minggu. Jadi kita tidak mau berkata bohong, anak-anak sekolah minggu ya. Nah, anak-anak sekolah minggu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tadi ibu tanya sama anak-anak sekolah minggu, tidak ada yang berbohong, tidak ada berkata dosa. Berarti sudah anak-anak yang luar biasa, anak-anak hebat, anak-anak Tuhan Yesus ya. Tetap selamanya ya, dari kecil belajar jujur sampai nanti engkau besar dan dewasa menjadi tua juga tetaplah berkata jujur. Nah, anak-anak sekolah minggu dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau anak-anak sudah mengerti tadi arti jujur, itu tidak bohong. Apalagi anak-anak sekolah minggu? Tapi apa tadi jujur artinya? Tidak bohong, berkata apa adanya, hati yang lurus, tidak curang. Apalagi mengikuti aturan berlaku, tulus, ikhlas, dan tidak munafik. Nah, anak-anak sekolah minggu, sekarang anak-anak sekolah minggu akan melihat contoh perbuatan yang dapat dipercaya. Apa contohnya anak-anak sekolah minggu? Ayo, mau nggak tahu apa contohnya? Yang pertama, ayo ingat anak-anak sekolah minggu ya. Mungkin anak-anak pernah melakukannya. Pak, yang pertama contoh perbuatan yang dapat dipercaya. Pada waktu saat ulangan di sekolah, anak-anak sekolah minggu tidak nyontek. Itu berarti anak-anak sekolah minggu bagaimana? Jujur. Yang kedua, pada saat anak-anak sekolah minggu terlambat datang ke sekolah, karena pada waktu itu anak-anak sekolah minggu bangun kesiangan. Nah, anak-anak mengatakan yang sebenarnya pada Bapak Ibu guru. Nah, bahwa anak-anak sekolah minggu datang terlambat sekolah karena bangun kesiangan. Nah, bukan karena mengatakan macet di jalan Bapak Ibu guru. Itu namanya apa? Tidak jujur. Nah, anak-anak sekolah itu yang kedua contoh ya. Ada lagi satu lagi contoh, Ibu tambahin. Nah, apa contoh perbuatan yang dapat dipercaya? Pada saat, ayo dengarin di rumah telinganya. Pada saat anak-anak pulang sekolah, anak-anak mampir main dulu ke rumah temannya. Nah, sesampai di rumah ditanya sama mama papa. Apa kata mama papa? Mengapa terlambat anakku pulang? Lalu anak-anak katakan dengan sebenarnya bahwa tadi anak-anak main dulu bersama dengan temannya. Nah, itu perbuatan yang bagaimana? Jujur anak-anak sekolah minggu. Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan Yesus sudah jelas ya. Dari 3 contoh tadi, perbuatan yang dapat dipercaya. Nah, itu mau mengajarkan kepada anak-anak sekolah minggu untuk belajar mulai dari sekarang sampai nanti anak-anak menjadi besar dan dewasa sampai tua untuk belajar mengatakan yang sebenarnya. Jujur anak-anak ya. Ingat dari memori katanya, jujur. Mengapa? Pertanyaannya, mengapa anak-anak sekolah minggu berkata jujur? Mengapa anak-anak sekolah minggu berkata dusta atau bohong? Anak-anak sekolah minggu tahu tidak jawabannya sederhana. Nah, ketika anak-anak mungkin berkata dusta atau bohong, anak-anak sekolah minggu takut dimarahi sama apa? Orang tua kan? Ketika berbuat salah. Seharusnya anak sekolah minggu jujur mengatakan yang sebenarnya, walaupun anak-anak sekolah minggu berbuat yang salah. Jadi jangan takut dimarah orang tua. Kalau anak-anak sekolah minggu sudah jujur, orang tua pasti senang anak-anak sekolah minggu. Nah, anak-anak sekolah minggu, sudah tadi kita melihat ada 3 contoh ya, perbuatan yang orang yang dapat dipercaya. Nah, sekarang anak-anak sekolah minggu, sekarang kita akan melihat ya, mungkin anak-anak bertanya, apa manfaat
yang dapat dipercaya. Mau tahu tidak? Ya, Ibu ada 5 di sini. Ada 5 manfaat orang yang dapat dipercaya anak-anak sekolah minggu. Yang pertama, mudah mendapat kepercayaan orang lain, anak-anak sekolah minggu. Artinya, semakin sering anak-anak sekolah minggu berkata jujur mulai sekarang, maka orang-orang akan menilai anak-anak sekolah minggu sebagai orang yang baik dan dapat dipercaya. Apalagi anak-anak sekolah minggu. Yang kedua, hidupnya lebih damai dan bahagia. Mengapa? Artinya dengan tidak ada anak-anak yang disembunyikan atau dosa disembunyikan, maka hidup anak-anak lebih tenang dan damai. Tidurnya nyenyak, tidak ditakuti rasa ketakutan, ya. Karena apa? Hidupnya jujur. Itulah manfaatnya. Yang ketiga, apalagi anak-anak sekolah minggu, lebih percaya diri. Nah, di sini artinya anak-anak lebih bersemangat dan berani melangkah untuk maju ke depan, mencapai cita-cita anak-anak sekolah minggu. Nah, anak-anak sekolah minggu yang keempat apa? Manfaat orang jujur. Yang keempat, ini banyak teman. Nah, artinya anak-anak disukai banyak orang kalau anak-anak jujur. Yang kelima apa anak-anak sekolah minggu? Doanya dijawab. Wah, luar biasa ya. Manfaat orang jujur, doa anak-anak sekolah minggu dijawab Tuhan. Artinya ketika anak-anak sekolah minggu berdoa, meminta kepada Tuhan dengan tulus ikhlas, jujur, doa anak-anak sekolah minggu dijawab Tuhan. Ayo, karena apa? Dengan orang jujur, Tuhan itu bergaul erat atau dekat. Ayo kita buka firman Tuhannya. Amsal 3 ayat 32. Ayo buka firman Tuhannya. Amsal 3 ayat 32. Yuk kita baca sama-sama yang di rumah yuk. Sudah dapat? Amsal 3 ayat 32b. Ayo kita baca sama-sama yuk. Ayat 32b, demikianlah firman Tuhan, sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Nah, ini rahasianya anak-anak sekolah minggu. Manfaatnya ketika anak-anak sekolah minggu berkata jujur, Tuhan dekat dengan adik-adik dan setiap doa adik-adik dijawab Tuhan. Mau tidak doanya dijawab Tuhan? Mau dong Bu Pendeta? Nah, makanya kalau mau doanya dijawab Tuhan, mulai sekarang kita harus berkata jujur. Jujur anak-anak ya. Nah, anak-anak sekolah minggu sudah tahu kan? Ada 5 manfaat daripada orang yang dapat dipercaya. Jadi anak-anak sekolah minggu, ketika anak-anak sekolah minggu jujur, maka Tuhan melihat dari sorga. Ketika anak-anak sekolah minggu tidak jujur, Tuhan juga melihat dari sorga. Jadi anak-anak mau pilih mana? Jujur atau tidak jujur? Pilih jujur. Ya, ingat dalam pemikirannya. Jujur. Mulai hari ini aku mau berkata jujur. Ya. Nah, anak-anak sekolah minggu oleh karena itu, kalau hari ini nanti kita tutup dalam doa, Ibu Pendeta akan doakan adik-adik. Ayo jawab dengan jujur. Siapa yang selama ini pernah berkata tidak jujur sama mama papa? Tunjuk tangan. Mana yang pernah berkata tidak jujur sama mama papa? Berbohong sama mama papa? Tunjuk tangan, mana? Kita berdoa minta pengampunan ya. Siapa yang tidak jujur sama teman-temannya? Kalau berjanji mengingkari, itu namanya tidak jujur, tidak menepati janji. Tunjuk tangan. Nah, oleh karena itu kita akan masuk dalam doa. Ibu Pendeta akan doakan anak-anak sekolah minggu hari ini.
Ketika anak-anak sekolah minggu tidak jujur, minta pengampunan Tuhan. Kalau hari ini sudah berkata jujur, tetap selamanya hidup jujur. Ayo kita lipat tangan yuk. Lipat tangan semua. Kita menghadap Tuhan. Ibu pendeta akan doakan anak-anak sekolah minggu hari ini. Kalau kita jujur, kita adalah anak yang luar biasa dipakai Tuhan. Tetapi ketika kita pernah berbohong, pernah tidak jujur, kita akan minta pengampunan Tuhan ya. Ingat tema hari ini, jujur. Ya, kita masuk dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih. Anak-anak sekolah minggu sudah dengarkan firman Tuhan hari ini tentang jujur. Tuhan melihat anak-anak sekolah minggu, kalau mereka sudah jujur selama ini kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan mengasihi anak-anak ini. Hamba berdoa supaya mulai hari ini kalau anak-anak sudah berkata jujur, ditanamkan dari orang tua dan dari pengajaran guru-guru sekolah minggu, tetap selamanya mereka menjadi anak yang jujur. Mulai dari kecil sampai mereka besar dan dewasa, sampai mereka tua, tetap memegang kejujuran. Tuhan Yesus, Tuhan juga tahu, dan hamba berdoa, ada beberapa anak yang mungkin selama ini dia pernah berdusta, dia pernah berbohong kepada orang tuanya. Mungkin karena takut dimarah, dia melakukan kesalahan, dia harus berbohong kepada papa mamanya. Tuhan, hamba meminta dalam nama Yesus, Tuhan ampuni anak-anakmu hari ini. Engkau mengampuni dosa-dosa mereka ketika mereka berbohong, berdusta, oleh karena takut dimarahi oleh orang tua mereka. Ampuni mereka Tuhan, kasihani anak-anak ini Tuhan. Ketika mereka sudah dengar firman Tuhan, Roh Tuhan menjamah hati mereka, menangkap hati dan pikiran mereka, supaya mereka tetap belajar jujur, dan ampuni dosa-dosa anakmu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu. Ketika mereka datang minta pengampunan kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni dosa-dosa anakmu ini Tuhan. Supaya mereka sungguh-sungguh mau dibentuk oleh Tuhan. Mulai sejak mereka kecil sampai mereka besar dan dewasa, boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati kedua orang tua mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam namamu kami sudah berdoa, mengucap syukur kepadamu. Amin. Ya, terima kasih buat firman Tuhannya Ibu Pendeta. Iya. Nah, puji Tuhan ya adik-adik, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Coba, siapa tadi yang sudah mau komitmen, mau jujur? Mulai hari ini mau jujur? Mau? Mau jujur? Nah, sebelumnya Tante mau tanya nih, Kak, tahu nggak hari ini hari apa? Hari ini tanggal hari Minggu, terus tanggal 2. Ayo adik-adik ini, ada yang tahu nggak ini hari apa? Hari peringatan Pendidikan Nasional. Iya, Hari Pendidikan Nasional. Ya, bersyukur ya, anak-anak semua boleh dididik, bahkan nggak hanya di sekolah minggu juga dididik supaya anak-anak untuk jujur, supaya adik-adik semua bisa dipercaya dari sekarang sampai kakek-kakek, sampai ompong, sampai bongkok-bongkok sudah dipercaya Tuhan. Nah, makanya adik-adik juga harus jujur. Tadi ada lagu yang dikasih Bu Pendeta, masih ingat enggak lagunya? Kita nyanyi ya sekali aja untuk mengingatkan kita, untuk menguatkan kita supaya kita tahu bahwa bohong itu dosa, tidak jujur itu dosa. Ya, kita sekali aja nyanyikan ya untuk menanggapi firman Tuhan. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Lebih tinggi bang. Sekali lagi ya. Tante nyampe mau candu ya.
boleh bohong. Tadi dapat tantangan dari Ibu Pendeta. Mulai hari ini belajar tidak boleh bohong. Kalau takut dikasih tahu marah mama, justru kalau anak-anak bohong tambah mamanya gemes ya. Nah ya, jadi anak-anak harus belajar untuk tidak bohong. Nah sekarang tiba saatnya kita syukuri berkat-berkat Tuhan. Kita mau kasih persembahan untuk Tuhan. Nah adik-adik bisa minta bantuan mamanya ya untuk di scan kode QR yang ada di layar ya. Kita mau memuji Tuhan, bawa persembahanmu. Syafaat yang dipimpin oleh Bang Yafet. Semuanya siapkan hatinya, duduk yang manis. Kita syafaat. Baik adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini Tuhan, Kau boleh memberkati kami dalam ibadah sekolah minggu yang dilakukan melalui Zoom yang sudah diadakan oleh gereja. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menyertai anak-anak-Mu Tuhan untuk beribadah. Biarlah Tuhan Engkau berkati anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengikuti maupun juga yang saat ini belum bisa mengikuti ibadah secara online. Biarlah damai sejahtera daripada Tuhan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, pada kesempatan ini Tuhan, terima kasih kami juga sudah mendengarkan kebenaran-Mu, dan biarlah kami sebagai anak-Mu Tuhan bisa melakukan dalam kehidupan kami untuk setiap firman yang sudah diberitakan pada hari ini Tuhan. Dan juga kami bersyukur Tuhan, pada hari ini juga kami akan menaikkan setiap pokok doa-doa syafaat kami Tuhan, terkhusus di mana Tuhan Engkau mengetahui bahwa sekarang dalam masa pandemi COVID-19 Tuhan, kami tidak bisa bersama-sama untuk beribadah Tuhan seperti biasanya. Biarlah Tuhan damai sejahtera daripada Tuhan boleh hinggap di dalam hidup kami Tuhan ketika kami beribadah online. Dan juga biarlah COVID-19 ini Tuhan cepat berlalu, dan biarlah kami juga boleh beribadah bersama-sama kembali. Dan juga di mana untuk adik-adik kami ini Tuhan, yang saat ini dalam studi mereka, kiranya Kau berkati mereka Tuhan, melalui daring maupun juga secara langsung. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap kegiatan dilakukan pasti ada pergumulan yang mereka hadapi, tetapi biarlah Tuhan yang menolong. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk pertumbuhan adik-adik kecil kami ini Tuhan. Dalam setiap masa pertumbuhannya biarlah Tuhan tolong. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk setiap adik-adik kami yang ada di sini Tuhan. Mungkin yang saat ini sedang kelemahan tubuh, kiranya Tuhan pulihkan dari segala obat-obatan, dan juga dokter yang menangani, biarlah Tuhan yang menolong. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami masing-masing Tuhan.
Biarlah Engkau berkati mereka Tuhan, di dalam kesehatan, di dalam pekerjaan, dan juga pertumbuhan iman sebagai orang tua adik-adik kami kini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur pada saat ini sudah memberikan persembahan. Biarlah Engkau berkati persembahan kami ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oh, terima kasih Bang Yafet. Nah, adik-adik, tante, kita sebentar lagi mau selesai ibadahnya. Jadi rindu-rindu lagi ya untuk nanti 1 minggu ke depan. Nah, tapi jangan sedih ya. Minggu depan masih ada lagi Zoom ya. Jadi adik-adik standby lagi. Pagi-pagi mandi ya. Mandi dong, nanti ngantuk ya. Oke, ikut ibadah sekolah minggu jam berapa? Jam 11. Oke, sekarang kita mau akhiri. Kita akan mendengarkan doa berkat dari Ibu Pendeta. Silakan Ibu Pendeta. Ya, sudah kita dengar firman Tuhan, sudah ibadah, kita berdoa yuk, kita mau pulang ya, pulang ke rumah masing-masing ya, di rumah ya, kita mau pulang, kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih hari ini anak-anak sekolah minggu di rumah, biarlah mereka tetap semangat, mereka sudah beribadah kepada Tuhan, sudah bernyanyi untuk Tuhan, sudah dengarkan firman Tuhan, sudah memberikan persembahan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan anak-anak sekolah minggu. Mungkin mereka juga masih belajar di rumah secara online. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, semangat daripada Tuhan. Ketika mereka jenuh, bosan, Tuhan akan menolong anak-anak sekolah minggu. Bahkan juga kedua orang tua kami diberikan kesabaran dalam membimbing anak-anak yang masih kecil, yang masih perlu dituntun oleh orang tua dan guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan doa kami ini ke dalam tangan Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Yuk kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita merendahkan hati dan terimalah berkat daripada Tuhan. Anugerah daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan pekerjaan Roh Kudus kiranya memberkati, menolong anak-anak sekolah minggu semua yang ada di rumah mulai saat ini sampai Tuhan sudah datang kedua kali. Tuhan memberkati. Amin. Ya, selamat hari Minggu, memberkati. Terima Selamat kasih hari untuk Minggu. semuanya. Sudah salam sehat. Sehat-sehat ya, jaga kesehatan. Banyak makan. Banyak minum air putih. Ya. Ya. Makan buah-buahan juga ya. Makan sayuran, ikan dan lain-lain. Istirahat di rumah, jangan lupa. Salam sehat, Ya, dadah. shalom. Tuhan Yesus memberkati ya. Memberkati. Yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng ini semuanya ini anak Tuhan Yesus. Ibadah minggu depan sekolah minggu Berkati. ya. Dadah. Ya. Dadah, salam sehat semua. Shalom Abel, dadah Kay. Dadah, Violin, Dadah, Priscilla, Andri, Moka, Greg. Matthew, Ah. Apa? Tania. Salam Abel. Siapa nih agak kei? Udah tuh baca lagi. Halo. Si siapa itu? Spania. Fania. Si Bu untuk para violin. Violin. Halo violin. Salam Abel. Itu siapa itu anak siapa? Priscilla,
baru nenggolan. Dedeknya sudah bangun. Sehat-sehat ya semuanya. Oke, bye. Halo cantik-cantik, ganteng-ganteng. Woi, semangat ya. Bye. Oke. Ada Violin. Semangat ya. Ada. Mana Yoel? Mana Yoel? Lari dia. Ya. Dadah, salam untuk mama ya. Halo Yoel, dadah, Tuhan berkati. Iya, sehat ya.